액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dandi Nur Adnan SPD selaku guru agama Islam kelas 9G. Di sini kami berasal dari kelompok 3 akan mempersembahkan video kultum yang bertema segala sesuatu ada takdirnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Romansyah sebagai penyampai kultum. Saya Emerald Tiga sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Jafar sebagai pencari materi kultum. Perkenalkan, nama saya dari Darmawan dari 30. Saya sebagai editor. Sekian perkenalan dari kami. Gak usah lama-lama, kita lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dandi Nur Adnan SPD selaku guru mata pelajaran agama Islam kelas 9G dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan hingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sebuah tema yang penting dalam kehidupan kita, yaitu segala sesuatu ada takdirnya. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Allah telah menetapkan takdir bagi setiap makhluknya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita alami, baik suka atau duka, adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan olehnya. Pengertian takdir. Takdir secara sederhana berarti ketetapan Allah atas segala sesuatu sejak zaman azali. Dalam akidah Islam, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah seperti kelahiran, kematian, dan kejadian-kejadian besar. Yang kedua ada takdir mu'alad. Takdir mu'alad adalah takdir yang bergantung pada usaha dan doa kita. Misalnya rezeki dan keberhasilan dalam hidup. Hikmah di balik takdir. Terkadang kita merasa tidak puas atau kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidup. Namun kita harus ingat bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa qur'anun lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Kita mungkin tidak memahami hikmah di balik setiap peristiwa, tetapi yakinlah bahwa semua yang terjadi memiliki tujuan yang sangat baik di dunia maupun di akhirat. Sikap seorang mukmin terhadap takdir. Sebagai seorang mukmin, ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi takdir. Yang pertama yaitu bersyukur dalam nikmat. Ketika Allah memberi nikmat kepada kita, kita sepatutnya harus bersyukur. Karena dengan bersyukur nikmat itu akan bertambah. Sebagaimana firman-Nya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bersyukur atas nikmat kecil, ia akan bersyukur atas nikmat yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu bersabar dalam ujian. Ujian adalah bagian dari takdir. Allah menguji hambanya untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa mereka. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah baik.
Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar dan itu baik baginya pula. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ada berdoa dan berusaha. Takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Karena usaha kita juga bagian dari takdir. Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ada ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Baik itu takdir yang disenangi maupun yang tidak. Rasulullah SAW bersabda, sungguh besar pahala orang yang ridho terhadap keputusan Allah, walaupun ia tidak menyukainya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, ada optimis dan tidak pernah putus asa. Seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran, kelapangan itu datang bersama kesempitan, dan kemudahan itu datang bersama kesulitan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan agar kita tetap optimis dan yakin bahwa Allah selalu memberikan solusi terbaik bagi hambanya. Hadirin sekalian, meyakini bahwa segala sesuatu ada takdirnya akan membuat hati kita akan senang. Kita akan selalu merasa bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Mari kita perkuat keimanan kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kekuatan menghadapi takdir dan kesabaran, keikhlasan dan keyakinan kepadanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil Muhammadin rabbil alamin. Bila ilahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.